Kami dari program pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini skim monotahun reguler dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Formulasi kosmetika itu dari golongan riasan wajah, yaitu blush on. Ya, mungkin adik-adik banyak yang menggunakan, mudah-mudahan juga penasaran bagaimana cara buatnya. Lalu juga dari jenis perawatan wajah, yaitu dari transparent soap, dan kemudian anti-aging cream. Jadi topik hari ini itu dimulai dengan CPKB, yaitu pemaparan dasar-dasar CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kosmetik mungkin udah pernah dengar dan juga mungkin menggunakan, tapi secara definisi, secara resmi diatur yang tercantum dalam Permenkes itu nomor 445 tahun 1998 dikatakan bahwa kosmetik itu adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan. Pentingnya ada pedoman ya untuk pembuatan kosmetik yang baik ya, agar dipastikan bahwa produk yang dihasilkan haruslah konsisten ya, konsisten, memenuhi standar dan memang sudah dikontrol ya. Jadi ada beberapa peraturan ya terkait dengan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Belajar tentang bagaimana cara membuat sabun padat tapi yang transparan gitu. Dan kemudian juga krim perawatan itu yang berkhasiat anti-aging. Jadi ya sekilas lagi mungkin membahas tentang kosmetik itu tadi, kalau kita merangkum dari tadi apa yang didefinisikan oleh Permenkes, itu kosmetika tujuannya adalah untuk dibatasi hanya untuk perawatan dan memperbaiki penampilan diri. Ada 3 macam bahan utama yang diformulasi pada hari ini sebagai kosmetik. Sediaan blush on ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita menggunakan pewarnanya di sini adalah dari buah merah Papua. Formula ini ada fase minyak dan fase air. Ya, jadi untuk yang fase minyak itu adalah asam serat, vaselin, etil alkohol, dan VCO, sabun transparan. Jadi di sini formulanya mengandung minyak kelapa ya, VCO tadi yang digunakan di sini sebagai bahan aktif. Dimasukkan kaolin sebanyak 9 gram ke dalam lumpang dan digerus homogen. Selanjutnya ditambahkan zinc stearat sebanyak 5 gram ke dalam lumpang lalu digerus homogen. Selanjutnya ditambahkan parafin liquid sebanyak 3 gram sedikit demi sedikit ke dalam lumpang dan digerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan pigmen sebanyak 3 gram dan digerus hingga homogen. Digerus hingga pigmen merata. Setelah homogen, ditambahkan parfum secukupnya. Setelah blush on homogen, dikempa blush on ke dalam wadah yang sesuai dan ditutup. Etil alkohol sebanyak 6 gram, setelah aqueous panas, dimasukkan nipagin sebanyak 0,2 gram ke dalam beker gelas.
Setelah itu ditambahkan TEA sebanyak 2 gram. Dipanaskan lumpang dengan air panas untuk mencampurkan fase minyak dan fase air. Setelah itu, dimasukkan fase minyak yang telah dilebur ke dalam lumpang panas. Kemudian, ditambahkan fase air sedikit demi sedikit sambil digerus hingga terbentuk massa krim yang homogen. Setelah terbentuk massa krim, kemudian ditambahkan parfum secukupnya. Setelah homogen, dimasukkan krim anti-aging ke dalam wadah yang sesuai. Dipanaskan minyak kelapa sebanyak 15 gram. Kemudian ditambahkan asam stearat sebanyak 9 gram di atas water bath hingga asam stearat lebur. Kemudian dipanaskan aquades. Lalu ditambahkan gula sebanyak 14 gram di atas water bath hingga gula larut sempurna. Dimasukkan asam sitrat sebanyak 1,5 gram dan natrium klorida sebanyak 0,5 gram. Diaduk larutan gula hingga larut. Diaduk larutan asam sitrat dan natrium klorida hingga larut. Dan diaduk campuran minyak kelapa dan asam stearat hingga asam stearat lebur sempurna. Diturunkan campuran minyak kelapa dan asam stearat serta larutan gula serta larutan asam sitrat dan natrium klorida dari water bath. Setelah itu dimasukkan larutan asam sitrat dan natrium klorida sambil diaduk. Selanjutnya dimasukkan larutan gula dan diaduk hingga merata. Lalu ditambahkan ekstrak kopi dan diaduk hingga merata. Selanjutnya ditambahkan parfum dan diaduk hingga merata. Setelah tercampur merata, dimasukkan sabun ke dalam cetakan sabun dan didiamkan selama 1 jam hingga sabun memadat. Setelah sabun memadat, dikeluarkan sabun dari cetakan sabun, kemudian dibungkus menggunakan plastik wrap. Ini pemilihan penggunaan kosmetik ya, apalagi untuk remaja ya, jadi sangat memperhatikan kesehatan kulit. Jadi sebenarnya kulit kita itu perlunya itu pentingnya itu sehat ya, bukan cantik.
Nah, jadi ini kira-kira pemilihan kosmetik yang baik ya. Yang pertama, cara mudah memilih kosmetik yang aman ya. Untuk memilih kosmetik yang cocok untuk kita ya, kita harus mengetahui sebenarnya jenis kulit wajah kita sendiri. Nah, di sini sudah ada yang bertanya nih, ibu-ibu tim pengabdian. Ini yang bertanya mahasiswa atas nama Syukriya Wardah. Assalamualaikum Pak, Bu, izin bertanya, bagaimana tips atau cara kita agar tahu zat kosmetik mana yang tidak cocok untuk wajah kita? Karena berdasarkan era sekarang, masalah kosmetika ini sering terjadi, Bu. Terima kasih. Kita bisa coba kan sediaan kosmetik ini yang misalnya kita baru mau mencoba gitu ya. Kita oleskan di belakang telinga dulu ya, di belakang telinga. Kira-kira dalam 1 hari itu bisa kita biarkan. Apakah nanti dilihat apakah dia memberikan reaksi ada timbul gatal-gatal atau tidak, kemudian kemerahan, kemudian bengkak gitu ya. Karena kan suatu produk sediaan farmasi itu selain dia manjur juga harus aman ya, tidak memberikan efek iritasi pada penggunaan. Bagaimana merawat kulit yang sensitif katanya ya. Nah, jadi untuk kulit sensitif ini ya pada tiap orang itu berbeda ya. Jadi dilihat dulu dia faktor sensitifnya itu karena apa gitu ya. Jadi kulit sensitif itu terhadap si A dengan si B itu berbeda. Dia tergantung fisiologisnya kulitnya. Pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu, ini dari Supia Indah Hasibuan ya. Assalamualaikum Pak, Bu, izin bertanya, menurut Ibu mulai usia berapa yang cocok untuk mulai memakai kosmetik? Jadi dari bayi pun kita juga sudah menggunakan bedak ya kan, ada bedak tabur untuk bayi, ada juga untuk sabun mandinya. Jadi nggak berdasarkan usia, tapi kalau memang untuk perawatan wajah itu memang di usia 30 tahun ke atas ya kalau untuk perawatan kulit wajah. Terima kasih Mbak Rija.